alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Baina kulli adzanaini salatun liman syaa." Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi bersabda, di antara dua azan itu dianjurkan sholat bagi siapa yang mau. Hadis ini menerangkan kesunahan sholat antara dua azan. Apa yang dimaksud dengan dua azan? Yang dimaksud dengan dua azan itu iqamah dan azan. Jadi di antara adatnya bahasa Arab itu ada dua hal berpasangan disebut dengan satu kata. Misalkan kayak gini, iqamat dan adzan disingkat jadi satu bahasanya. Adzanaini, dua adzan. Maksudnya iqamat dan adzan. Banyak, misalkan hasanaini, Hasan dan Husain. Atau misalkan kayak di qasidah burdah tadi, itu nanti ada syair yang berbunyi Muhammadun sayyidul kaunaini. Nabi Muhammad adalah pemimpin kaunaini, dua alam, alam dunia dan alam akhirat. Jadi memang ada kosakata yang begitu dalam bahasa Arab. Nah, Nabi bersabda disunahkan sholat di antara dua adzan, antara iqamat dan adzan bagi orang yang berkehendak. Nah, maksud dari hadis ini, kesunahan sholat antara qomat dan adzan itu bebas sholat sunnah apa saja. Hadis ini untuk menolak pemahaman bahwasanya sebagian orang itu pahamnya kalau antara qomat dan adzan sunnahnya cuma sholat rawatib. Apa itu sholat rawatib? Qobliyah dan ba'diyah. Sebagian orang pahamnya sholat yang sunnah antara qomat dan adzan itu cuma qobliyah aja. Nggak boleh sholat sunnah yang lain, nggak boleh, cuma boleh qobliyah saja. Nah, pemahaman yang seperti itu salah. Karena Nabi dalam hadis tadi bersabdanya disunahkan sholatun. Nabi hanya ngucap sholat, maknanya sholat sunnah apa saja. Tidak terbatas hanya sholat sunnah qobliyah. Jadi antara adzan dan qomat sholat sunnah apa aja boleh. Tidak terbatas hanya sholat qobliyah. Jadi bisa sholat sunnah apa saja. Nah, itu yang dimaksud dari hadis tadi. Jadi baina kulli adzana ini sholatun liman syaa. Di antara dua adzan, antara qomat dan adzan itu sunnah sholat apapun walaupun selain sholat qobliyah. Itu yang dibahas di hadis ini. Sekarang jadi kita insya Allah kita mau bahas macam-macam sholat sunnah. Jadi sholat itu terbagi dua, ada yang fardu, ada yang sunnah. Sholat yang fardu jelas, sholat 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya itu sholat fardu. Sholat yang sunnah banyak. Sholat yang sunnah banyak. Ada sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Ada sholat gerhana matahari dan gerhana bulan. Ada lagi sholat istisqa, minta hujan. Dan banyak juga sholat sehari-hari yang kita insya Allah bahas nih. Ada sholat sunnah wudhu, ada sholat sunnah tahiyatul masjid, ada sholat sunnah rawatib, qobliyah ba'diyah, ada sholat sunnah witir, ada sholat sunnah duha. Itu sholat sunnah secara umum. Masih banyak lagi sholat sunnah yang lain. Ada istikharah, ada sholat sunnah safar, dan lain-lain. Cuman sebelum kita bahas macam-macam sholat sunnah tadi ada pembahasan. Katanya ulama, al-fardu afdolu minan nafli bisaba'ina darajah. Rumus dasarnya setiap yang fardu itu pahalanya 70 kali lipat sholat sunnah. Jadi sholat-sholat yang fardu itu 70 kali lipat sholat sunnah. Walaupun yang dimaksud 70 di sini ulama membahas apa memang benar 70 kali lipat atau kiasan, pokoknya sholat fardu lebih banyak pahalanya dari sholat sunnah. Karena di antara
penggunaan bahasa orang Arab, angka 70 itu biasa dikiaskan untuk sesuatu yang banyak. Contoh nih, contoh kalau adat di Indonesia. Misalkan saya nelpon orang, berkali-kali saya nelpon orang nggak diangkat-angkat. Akhirnya setengah jam kemudian teleponnya baru diangkat. Nah pas diangkat saya ngomong tuh, sampean kok nggak diangkat, saya udah 1000 kali saya telepon. Padahal nggak nyampe 1000. Padahal bukan berarti dengan saya mengucapkan 1000 kali saya teleponnya 1000 kali, enggak. Cuman itu ungkapan menunjukkan sangat banyak saya nelpon dia. Nah kalau di antara adatnya orang Arab mengungkapkan sangat banyak itu angkanya 70. Jadi kalau sudah ngomong ana udah 70 kali itu maksudnya sangat banyak. Nah di sini ulama ada pembahasan, yang dimaksud fardu itu 70 kalinya sunnah memang benar-benar 70 kali atau ungkapan kayak tadi. Pokoknya fardu jauh di atasnya sunnah. Itu ada pembahasan. Yang jelas fardu 70 kali daripada sunnah. Kecuali 4 hal. Ada 4 hal kesunahan yang pahalanya di atas fardu. Jadi rumus dasarnya fardu 70 kalinya sunnah. Tapi kecuali 4 hal. 4 hal ini disebutkan oleh seorang penyair, al-fardu afdalu min naflin wa in kathura fima ada arba'an khudha hakat durara. Fardu lebih afdol dari sunnah walaupun sunnahnya banyak. Tapi kecuali dalam 4 hal. Yang pertama bada'u salami adzanun ma'toharotina kubaila waktin wa ibra'un liman asuro. 4. Yang pertama bada'u salam, mengucap salam. Yang pertama mengucap salam. Fabada'u salami sunnah waraddu wajib. Mengucap salam dan menjawab salam itu hukumnya sunnah. Astagfirullah. Bada'u salami sunnah. Memulai salam, mengucap salam itu hukumnya sunnah. Waraddu wajibun. Tapi menjawab salam hukumnya wajib. Kita memulai salam itu sunnah. Kita menjawab salam itu wajib. Tapi al-bad'u afdalu minar rad. Memulai salam lebih afdol daripada menjawab salam. Nah, itu yang pertama. Jadi pahala sunnah yang lebih besar dari pahala wajib, yang pertama adalah bad'u salam. Memulai mengucap salam. Adapun kalau menjawab salam itu hukumnya wajib, tapi pahalanya di bawah memulai mengucap salam. Yang kedua, adzanun. Adzan hukumnya sunnah. Tapi sholat jamaah itu hukumnya fardu kifayah. Sholat jamaah di masjid itu hukumnya fardu kifayah. Apa fardu kifayah? Kalau sebagian melaksanakan gugur dosa orang yang lainnya. Di kita misalkan di sini di Harmoni wajib fardu kifayah, setiap 5 waktu ada sholat jamaah di masjid sini. Sebagian orang walaupun 2 orang atau beberapa orang, yang penting sekiranya bihaitsu yadharu syiar, terlihat syiar Islam jalan di perumahan sini, itu sudah dianggap gugur kewajiban fardu kifayahnya sholat jamaah. Jadi sholat jamaah hukumnya fardu kifayah. Adzan hukumnya sunnah, nggak pakai adzan pun ya nggak dosa. Cuman pahala orang yang adzan lebih besar daripada pahala orang yang sholat jamaah. Padahal adzannya sunnah, sholat jamaahnya fardu kifayah. Nah itu kategori yang kedua, sunnah pahalanya di atas fardu. Yang pertama tadi memulai salam, yang kedua adzan. Yang ketiga toharotina kubaila waktin, bersuci sebelum masuknya waktu sholat. Bersuci sebelum masuknya waktu sholat. Nah, kapan sih kita wajib bersuci?
Kalau punya janabah ya mandi junub. Kalau sudah nggak punya tapi belum punya wudu ya wudu. Nah, kapan sih kita kewajiban? Apakah kalau batal wudu wajib langsung wudu? Enggak. Apakah kalau punya junub wajib langsung mandi junub? Enggak juga. Kapan wajibnya? Kalau sudah masuk waktu sholat dan pas mau sholat. Jadi ketika sudah masuk waktu sholat, terus kita memang mau sholat sudah, baru di situ kita wajib wudu. Dan kalau punya junub wajib mandi janabah. Seandainya bangun tidur zuhur jam 12:30 sudah adzan, tapi saya mau sholat zuhurnya jam 2, ya belum wajib wudu. Wudunya nanti pas mau sholat jam 2 wajibnya. Itu wajibnya. Cuman kalau kita sudah bersuci sebelum masuknya waktu sholat, itu sunnah. Dan sunnah ini lebih afdol daripada pahala wajib. Kan wajibnya kalau sudah masuk waktu plus kita memang udah mau sholat, di situ baru kita kena kewajiban bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar. Kalaupun kita mendahulukan sebelum waktu, itu lebih afdol dan pahalanya lebih besar walaupun itu sunnah. Nah, itu kategori yang ketiga. Yang keempat, ibra'un liman asuro, membebaskan orang yang punya hutang. Jadi kalau ada orang punya hutang ke kita, terus dia nggak mampu bayar, memang benar-benar dia nggak mampu bayar, apa kewajiban kita? Intidhor, ya tunggu sampai mampu, jangan dipaksa. Kalau memang dia nggak mampu, ya wajib kita tunggu sampai mampu, itu yang wajib. Tapi kalau mau yang sunnahnya, bebaskan, ya udah, nanti nggak ada utang sama anak. Karena setiap ditagih, nggak mampu lagi, belum ada duit, nggak mampu terus gitu, yes, bebas deh. Nah, membebaskan itu sunnah. Nah, pahala sunnah yang ini lebih besar daripada pahala wajib menunggu orang mampu bayar hutang. Nah, itu jadi 4 perkara sunnah yang pahalanya lebih besar daripada pahala wajib. Yang pertama tadi memulai salam, yang kedua adzan, yang ketiga bersuci sebelum masuk waktu, yang keempat membebaskan hutang. Ada satu lagi tambahan dari sebagian ulama, al-khitan, sunat. Sunat itu wajibnya kapan? Kalau sudah balik. Karena anak kalau belum balik, belum kena kewajiban ibadah, kewajiban sholat dan lain-lain. Tujuan khitan apa sih? Tujuan sunat itu kan supaya kalau nggak disunat, nggak dikhitan, itu ada najis yang mengendap tuh. Ada najis yang mengendap sehingga setiap sholat nanti jadi repot. Jadi nggak sah sholatnya karena bawa najis. Tujuan dikhitan supaya tidak ada najis yang mengendap, sehingga nanti ibadah-ibadah yang harus disyaratkan suci kayak sholat dan sebagainya jadi sah. Orang wajib ibadah pas udah balik, sehingga khitan wajibnya itu sebenarnya pas udah balik. Jadi seandainya anaknya dari kecil nggak dikhitan, nanti khitannya pas balik, ya nggak masalah sebenarnya. Sebenarnya nggak masalah. Dalam hukum agama ya memang wajibnya nanti pas balik. Cuman kata sebagian ulama, kalau mau dikhitan sebelum balik itu walaupun sunnah tapi lebih afdol daripada yang wajib. Wajibnya nanti pas udah balik. Nah, itu pahala sunnah yang lebih besar daripada pahala yang wajib. Itu yang kelima, tambahan dari sebagian ulama khitan. Jadi hukum agamanya sebenarnya nggak apa-apa, tungguin sampai balik. Cuman kalaupun mau dipraktekkan nanti kena hukuman sosial, telat hitannya. Jadi omongan orang nanti kalau hitannya terlalu besar jadi omongan orang. Walaupun dari hukum agamanya nggak masalah, orang belum balik, cuman kena hukuman sosial jadi omongan orang. Itu perkara-perkara sunnah yang lebih besar daripada wajib. Sekarang baru kita masuk ke sholat-sholat sunnahnya. Ya, kita bahas yang sehari-hari aja. Yang pertama ada sholat sunnah wudu. Sholat sunnah wudu
itu rakaatani fa aktsar. Bisa dikerjakan 2 rakaat atau lebih. Apa sih sholat sunnah wudu? Ya habis wudu kita sholat. Jadi habis kita wudu, setiap habis kita wudu kita disunahkan sholat 2 rakaat atau lebih. Dan sholatnya bisa digabung dengan sholat yang lainnya. Gak mesti sholat 2 rakaat sendiri, usolli sunatal wudu, gak mesti. Oh habis wudu mau sholat duhur nih atau mau sholat subuh, ya gak apa-apa, diniatin aja. Sholat fardu subuh sekalian sholat sunnah wudu, sudah dapat tuh. Sudah dapat kesunahannya. Nah itu diantara yang menjadi penyebabnya itu adalah hadis daripada Sayyidina Bilal, muadzinnya Nabi Bilal bin Rabah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, dakhaltul jannah. Satu waktu saya masuk ke surga, melihat surga. Fara'aitu Bilalan fiha. Kemudian saya melihat Bilal ada di dalam surga. Fakultu li Bilal, maka katanya Rasulullah, maka aku bertanya ke Bilal, bima sabaktani ilal jannah, apa yang bisa membuat kamu mendahului aku masuk surga? Kok ente sudah di surga duluan? Akhirnya faqala Bilal, katanya sahabat Bilal, la a'rifu syai'an, ana juga enggak paham kok ana bisa duluan ya di surga. Dia juga heran sebenarnya, merasa tidak punya amal. Illa, tapi inni la uhditsu wudu'an illa usolli akibahu rokaatain. Tapi melainkan saya tidaklah saya berwudu pasti habis itu saya sholat. Jadi Sayyidina Bilal, sahabat Bilal, setiap habis wudu dia sholat, habis wudu sholat, habis wudu sholat, sehingga dapat keutamaan dia sudah ada di surga duluan. Ada sebagian riwayat yang Nabi mendengar suara terompahnya Bilal sudah di surga. Yang jelas hadisnya ada pembahasannya, cuman intinya hadis utamanya itu penyebabnya. Kenapa sih disunahkan sholat sunnah wudu dari pekerjaannya sahabat Bilal ini? Nah, di antara juga hikmahnya, kenapa sih habis wudu kita sunnah sholat? Li'anna min ihtiramil wudu antusrilahu bi ibadah la tasluh illa bihi. Karena termasuk bentuk menghormati wudu, menghargai wudu, ya wudunya kita pakai untuk ibadah yang perlu sama wudu. Gak semua ibadah perlu sama wudu. Zikir gak pakai wudu bisa. Membaca Quran bukan megang ya, baca kita hafalan tanpa wudu ya boleh. Ada lagi ibadah yang perlu wudu seperti sholat. Nah, di antara bentuk menghormati dan mensyukuri kenikmatan bisa berwudu, ya wudunya dipakai buat ibadah. Wudunya dipakai buat ibadah. Hatta la yatrul hadas fayantaqidul wudu wa yadi. Supaya jangan nanti kita sudah wudu, wudunya belum dipakai ibadah keburu batal. Akhirnya sia-sia wudunya. Wudu tapi nggak dipakai ibadah. Dianggap membuang-buang wudu, sudah punya wudu kok nggak dipakai ibadah. Sehingga kata ulama, sunnah tuh habis wudu kita pakai untuk sholat sunnah. Bentuk menghargai wudu itu sendiri, mensyukuri kenikmatan wudu. Karena nggak semua orang bisa wudu dengan mudah kayak kita. Air bersih banyak daerah yang sulit nyari air bersih. Nah, terus tadi sholat sunnah wudu pembahasannya gitu, dia bisa digabung dengan sholat lain. Jadi nggak mesti sholat sendiri 2 rakaat khusus wudu, enggak. Mau kita habis wudu, kita mau sholat sunnah atau sholat fardu, bisa langsung diniatkan sekalian sholat sunnah wudu. Nah itu sholat sunnah wudu. Nah terus kapan batas akhirnya? Ketika kita sudah wudu, itu kita sudah bisa sholat sunnah wudu. Kapan batas akhir kesunahannya? Apakah ana wudu, habis ini sholat isya saya wudu, ntar saya sholat sunnah wudunya 2 hari lagi misalkan, bisa nggak begitu?
Wudunya sekarang, sholat sunnah wudunya ntar 2 hari lagi sholat sunnah wudunya. Nah, ada batasnya, ada batasnya. Kapan batasnya? Qoblatu lil fasli urfan, ya sekiranya nggak terlalu jauh jaraknya. Menurut adat yang normal, adat yang berlaku, ya jaraknya nggak terlalu jauh. Kalau kayak tadi ya kejauhan lah. Masa wudunya sekarang, sholat sunnah wudunya 2 hari lagi, kejauhan. Jadi yang sekiranya jaraknya orang masih normal lah. Oh iya, sholat sunnah wudu kan baru wudu tadi. Itu pendapat yang pertama. Ada lagi pendapat kata ulama, la tafutu illa bil hadath. Pokoknya sholat sunnah wudu masih bisa dikerjakan selama wudunya belum batal. Jadi kalau sampai tadi wudunya bertahan 2 hari ya bisa. Misalkan nih wudunya ntar malam 2 hari nggak batal wudu misalkan. Menurut pendapat yang kedua bisa. Kenapa? Karena karena batas waktunya selama wudunya belum batal. Selama wudunya belum batal, maka masih bisa sholat sunnah wudu buat wudu yang tadi. Ada lagi ulama yang mengatakan bijafafil aqdo, batasnya kalau badan sudah kering. Habis wudu selama masih basah masih bisa sholat sunnah wudu. Kalau sudah kering, airnya sudah kering, berarti tandanya udah kelamaan. Berarti sudah gugur kesunahan sholat sunnah wudu. Itu beberapa pendapat ulama tentang batasan waktu kita disunahkan sholat sunnah wudu. Jadi ada yang bilang tadi, yang penting jangan terlalu lama jaraknya. Ada sebagian ulama bilang, udah yang penting wudunya belum batal, masih bisa sholat sunnah wudu. Yang satu lagi bilang, yang penting badannya masih basah, air wudunya masih basah di badan. Kalau sudah kering, habis deh. Waktu sholat sunnah wudunya habis. Nah itu sholat sunnah wudu. Kemudian berikutnya, sholat sunnah tahiyatul masjid. Sholat sunnah untuk menghormati masjid. Tahiyatul masjidi lidakhilihi ayya waqtin. Tahiyatul masjid itu disunahkan bagi orang yang masuk masjid ayya waqtin, kapanpun, siang, pagi, sore, malam, pokoknya masuk masjid sunnah sholat tahiyatul masjid. Berapa rakaat? Rakaatani fa aktsar. Bisa 2 rakaat, bisa lebih. Bisa 2 rakaat, bisa lebih. Cuman dengan syarat qabla julusihi, selama belum duduk di masjid. Jadi masuk masjid, sebelum duduk di masjid sunnah sholat 2 rakaat, namanya tahiyatul masjid, menghormati masjid sebelum duduknya. Wa tahsulu bi fardin aw naflin akhar aktsar min rakaah. Dan tahiyatul masjid sama kayak sholat sunnah wudu tadi. Nggak mesti sholatnya 2 rakaat sendiri, dia bisa digabung, baik digabung sama sholat fardu atau dengan sholat sunnah. Bisa digabung dengan sholat fardu atau dengan sholat sunnah, cuman yang 2 rakaat, karena dia minimal 2 rakaat. Jadi kalau kita masuk, misalkan sholat fardu, niatnya bisa 3. Sholat fardu sekaligus niat sholat sunnah wudu kalau memang habis wudu, sekaligus niat tahiyatul masjid. Bisa diniatkan 3, atau digabung sama sholat sunnah juga bisa. Misalkan kalau Jumatan bisa tuh, misalkan mau Jumatan pas qobliyah Jumatnya bisa sekalian tahiyatul masjid, sekalian diniatkan sholat sunnah wudu, bisa diniatkan 3. Itu sholat sunnah tahiyatul masjid. Nah cuman tadi disyaratkan qabla julusihi, sebelum duduk. Berarti watafutu bihi amidan aliman. Kalau dia sudah sengaja duduk dan dia tahu kalau duduk itu sholat tahiyatul masjidnya gugur, udah belajar ilmunya maksudnya, maka sudah tidak sunnah lagi. Jadi kalau dia masuk masjid sengaja duduk, berarti dan dia sudah paham ilmunya bahwa tahiyatul masjid mestinya sebelum duduk. Ketika dia sudah paham, dia sengaja duduk, selesai, hilang kesunahan tahiyatul masjid, sudah gugur kesunahan tahiyatul masjid.
Cuman kalau duduk la mustawfizan ala qadamaihi. Kalau jongkok gimana? Belum gugur. Misalkan masuk masjid, kaki pegel nih, jongkok sebentar, gak sampai duduk nih, jongkok cuman supaya ngilangin pegel, berdiri lagi. Masih bisa nggak tahiyatul masjid? Bisa. Yang gugur itu kalau duduk. Jadi kalau sekedar jongkok masih bisa dia berdiri lagi, terus dia tahiyatul masjid. Wala liyastarih qalilan tsumma yakum laha. Atau dia sudah duduk, ada pengecualian, dia duduk tapi sudah niat, ini anak duduk sebentar aja istirahat, nggak kuat pegel, habis itu langsung berdiri. Dia sudah niat, duduknya cuma sebentar langsung mau berdiri lagi, maka itu belum gugur. Kalau duduknya buat sekedar pegel istirahat sebentar, habis itu saya langsung berdiri, maka kesunahan tahiyatul masjidnya belum hilang. Atau duduknya buat minum, karena minum sunahnya duduk. Kita masuk masjid mau minum dulu sebentar, duduknya cuma sekedar buat minum, terus kita berdiri lagi, masih bisa sholat tahiyatul masjid. Duduknya hanya untuk minum. Nah, kalau duduknya begitu juga kalau duduknya lupa, kan tadi kalau duduk sengaja, baru masuk masjid lupa duduk, iya belum tahiyatul masjid, langsung berdiri lagi, masih bisa nggak? Masih bisa. Jadi yang membatalkan itu duduk dengan sengaja, selama duduknya bukan buat istirahat sebentar terus niat bangun, atau duduknya untuk minum, atau duduknya lupa. Jadi kalau duduknya betul-betul sengaja dan nggak ada tujuan-tujuan tertentu, maka itu hilang kesunahan tahiyatul masjid. Selain itu masih bisa sholat tahiyatul masjid. Seandainya terus masuk masjid, nggak enak deh, sudah terlalu rame nih, mau tahiyatul masjid nggak nyaman. Kalau misalkan kasusnya Jumatan, Jumatan khotib sudah khutbah nih, datangnya telat. Kalau tahiyatul masjid nggak enak, kayaknya nggak nutut nih. Bisa digantikan dengan cara membaca al-baqiyatus sholihat. Apa itu al-baqiyatus sholihat? Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Baca itu 4 kali. Jadi penggantinya, misalkan kita masuk masjid dengan alasan-alasan tertentu, udah nggak tahiyatul masjid dulu deh. Nah, sebagai bentuk penghormatan kita buat masjid, bisa kita ganti. Caranya dengan baca tadi 4 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, salam wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, dibaca 4 kali. Itu sebagai bentuk penghormatan buat masjid. Itu sebagai bentuk penghormatan buat masjid. Nah, itu tahiyatul masjid, singkatnya begitu. Jadi tahiyatul masjid itu sebagai penghormatan untuk masjid secara umum, kecuali nanti satu masjid yang beda, namanya Masjidil Haram yang di Mekah tuh. Bentuk tahiyat kita, penghormatan kita buat Masjidil Haram namanya tawaf. Tawaf kudum. Jadi kalau kita datang, kita tawaf kudum. Itu sebagai bentuk tahiyatul masjid tapi Masjidil Haram. Penghormatan kita buat Masjidil Haram, kita tawaf kudum. Kalau yang masjid-masjid lain, masjid-masjid biasa selain Masjidil Haram, itu penghormatan kita dengan cara kita sholat 2 rakaat sebelum duduk. Itu tahiyatul masjid. Nah, masuk sholat yang ketiga. Nah, ini sholat rawatib. Sholat rawatib itu sholat qobliyah ba'diyah, sholat yang ikatannya sama sholat fardu. Jadi kalau enggak sebelumnya, sesudahnya. Itu yang biasa kita kenal dengan sholat qobliyah dan ba'diyah. Sebelum sholat fardu ada sholat sunnah namanya qobliyah. Setelah sholat fardu kita sholat sunnah namanya sholat ba'diyah. Sholat rawatib ini terbagi 2. Ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Ada yang benar-benar dianjurkan, ada yang dianjurkan cuman enggak seanjuran yang tadi. Yang
sholat rawatib yang muakkad, yang betul-betul dianjurkan, itu ada 10. Yang pertama, qobliyah subuh 2 rakaat sebelum sholat fardu subuh 2 rakaat. Kemudian qobliyah zuhur 2 rakaat. Kemudian ba'diyah zuhur 2 rakaat. Kemudian ba'diyah maghrib 2 rakaat. Yang terakhir ba'diyah isya 2 rakaat. Jadi totalnya 10 rakaat. Itu sebelum subuh 2, sebelum duhur 2, setelah duhur 2, setelah maghrib 2, setelah isya 2. Ini 10 rakaat rawatib yang muakkad, yang sangat dianjurkan. Salat yang sisanya ya dianjurkan, cuman enggak ditekankan yang 10 tadi. Kan kalau duhur aslinya bisa 4, sebelum duhur bisa 4 aslinya. Setelah duhur juga bisa 4. Ada lagi sebelum asar salat qobliyah 4 rakaat. Sebelum maghrib juga ada rawatibnya, qobliyah maghrib ada 2 rakaat. Qobliyah isya juga ada 2 rakaat. Ba'da isya bisa 4. Cuman kalau kita belum terbiasa itu minimal kita berusaha ngelaksanain yang 10 nih, yang muakkad, yang sangat ditekankan. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Itu sholat-sholat rawatib yang muakkadah, yang sangat ditekankan. Kapan masuk waktunya? Kalau sholat qobliyah masuk waktunya sesuai masuk waktu sholatnya. Qobliyah subuh ya habis adzan subuh. Jadi sholat fajar itu atau qobliyah subuh ya habis adzan subuh. Sholat fajar sama dengan qobliyah subuh, masuknya habis adzan subuh. Qobliyah zuhur ya berarti masuknya setelah adzan zuhur. Qobliyah asar juga gitu, qobliyah maghrib juga gitu, qobliyah isya juga begitu setelah adzan. Kalau ba'diyah masuknya setelah sholat fardunya dilaksanakan. Jadi nggak bisa, ana ba'diyah dulu baru sholat fardunya, nggak bisa. Kalau ba'diyah masuk waktunya setelah sholatnya dilaksanakan, bukan adzannya, setelah sholatnya. Ba'diyah duhur, berarti harus sholat fardu dulu, baru bisa ba'diyah duhur. Oh mau ba'diyah maghrib ya harus sudah sholat fardu maghrib. Mau ba'diyah isya harus sudah sholat fardu isya. Itu masuk waktunya. Kalau habisnya sama, habis waktunya itu dengan habis waktu sholat fardunya. Nah ini yang mungkin banyak orang, bukan banyak ya, sebagian mungkin gak paham. Jadi kayak contoh qobliyah dan ba'diyah itu batas akhirnya ketika waktu sholat fardunya habis. Misalkan qobliyah zuhur dan ba'diyah zuhur, ya berarti itu batas waktunya sampai waktu zuhur habis, sampai azan asar. Sehingga kalau kita nggak sempat qobliyah zuhur, keburu qomat sholat fardu, setelah sholat fardu masih bisa tuh qobliyah zuhur. Jadi habis waktunya qobliyah, bukan kalau sudah sholat fardu. Selama waktunya belum habis, waktu sholat fardunya belum adzan waktu berikutnya, qobliyah itu bisa. Qobliyah bisa dilakukan setelah sholat fardunya.